ingin menerangkan tentang bagaimana cara penanganan K3 dalam divisi kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dika Setiawan, NIM 026. Perkenalkan, nama saya Uminati Pasahila, NIM 046. Perkenalkan, saya Ajin Hania, NIM 022. Saya Adisa Damayanti, NIM 028. Perkenalkan, nama saya Najma Nurul Toif, NIM 048. Perkenalkan, nama saya Fiantika Rahmadina, NIM 009. Yang pertama ada Executive Summary. Divisi Operation and Production dari PT Sejahtera Mandiri memiliki risiko K3 tertinggi karena gangguan pada mesin berat, penggunaan bahan kimia, kebisingan, panas, dan aktivitas fisik intensif. Dalam 8 bulan terakhir terjadi kecelakaan serius, tingginya jumlah karyawan yang tidak memasuki kerja, serta kerugian finansial akibat kelemahan sistem K3. Program K3 difokuskan pada penerapan HIRA, Hierarchy of Control, penguatan SOP, peningkatan kompetensi kerja, dan kesiapsiagaan darurat untuk menurunkan LTIFR, meningkatkan produktivitas, serta memastikan kepatuhan regulasi. Permasalahan ini diperparah karena oleh budaya perusahaan yang mementingkan target produksi dibandingkan keselamatan para pekerja. Ada hazard atau bahaya. Bahaya utama di divisi Operation and Production ini ada 4. Yang pertama, bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya ergonomi, dan bahaya psikososial. Yang pertama, bahaya fisik. Bahaya fisik ini meliputi mesin tanpa guarding, kebisingan mencapai di atas 85 dB, panas berlebihan, slip and trip, serta bahaya listrik. Yang kedua, bahaya kimia. Bahaya kimia berasal dari paparan bahan kimia tanpa MSDS, ventilasi buruk, serta ketiadaan respirator. Yang ketiga, bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi muncul karena kondisi tempat kerja yang tidak sesuai dengan tubuh. Pekerjaannya dilakukan berulang, posisi kerja yang terlalu lama sehingga tubuh terus-terusan memforsir tenaga sehingga dapat membuat tubuh merasa lebih cepat lelah hingga berisiko bercedera. Yang keempat ada bahaya psikososial. Bahaya psikososial ini seperti kelelahan kerja, tekanan target produksi, dan jam kerja panjang turut meningkatkan risiko kecelakaan. Nah, pada slide risk, yaitu risk sendiri merupakan kombinasi antara kemungkinan terjadinya bahaya, likelihood, dan tingkat dari keparahan yang terjadi, yaitu severity. Beberapa bahaya memiliki risiko yang sangat tinggi, contohnya yaitu yang pertama, mesin tanpa guarding. Nah, risiko ini dikategorikan ekstrim karena dapat menyebabkan cedera yang sangat parah akibat kontak langsung dengan pekerjanya. Nah, selanjutnya yaitu paparan bahan kimia dan kebisingan termasuk dalam risiko yang tinggi juga karena meskipun dampaknya tidak selalu langsung terlihat, efeknya itu untuk jangka panjang. Misal nanti akan masuk dalam organ paru-paru dan menyebabkan gangguan paru-paru. Nah, yang selanjutnya adalah risiko yang sedang, yaitu heat stress, sleep and trip, serta debu industri. Risiko ini mungkin terlihat ringan tetapi dapat berkembang menjadi serius apabila tidak dikendalikan dengan baik. Yang selanjutnya adalah kecelakaan forklift, yaitu memiliki risiko yang tinggi juga disebabkan karena kejadian tersebut cukup sering terjadi dan dapat menimbulkan cedera berat atau patah tulang. Terakhir, vertigo atau kelelahan kerja juga termasuk risiko tinggi karena dapat menurunkan konsentrasi dan meningkatkan kemungkinan kesalahan manusia yang pada akhirnya bisa memicu kecelakaan kerja lainnya. Nah, selanjutnya adalah present control measure, yaitu berfungsi sebagai pengendalian yang sudah ditetapkan dan sedang berjalan pada saat itu juga untuk mengurangi risiko atau bahaya pada suatu aktivitas. Nah, fungsinya adalah menurunkan kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya dan mengurangi dampak dari kecelakaan kerja sehingga risiko yang tingkat awalnya tinggi akan menjadi rendah walaupun tidak hilang sepenuhnya. Yaitu contohnya yang pertama, yaitu pengendalian dimulai dari tingkat yang paling efektif, yaitu eliminasi dan substitusi. Eliminasi dilakukan dengan menghilangkan
praktik kerja yang berbahaya, sedangkan substitusi dilakukan dengan mengganti bahan atau proses yang memiliki risiko tinggi, dengan alternatif yang lebih aman juga. Selanjutnya adalah contoh dari engineering control, yaitu pengendalian melalui rekayasa teknis. Contohnya meliputi pemasangan machine guarding, penggunaan ventilasi lokal untuk mengurangi paparan dari bahan kimia, lalu peredam kebisingan, serta desain workstation yang ergonomis untuk mencegah cedera akibat postur kerja yang buruk. Nah, yang berikutnya adalah administrative control, yaitu berfokus pada pengaturan cara kerja. Pengendalian ini meliputi penerapan dari SOP, kerja aman, sistem permit to work, pengaturan jadwal kerja, shift, serta pembatasan jam kerja untuk mengurangi kelelahan pekerja. Nah, yang selanjutnya adalah lapisan pengendalian yang terakhir, yaitu PPE, alat pelindung diri. Nah, PPE ini digunakan sebagai sistem pelindungan terakhir dan tambahan ketika risiko belum dapat dihindarkan sepenuhnya. Contohnya adalah helm, safety shoes, sarung tangan, respirator, earplug, dan sarung tangan yang tahan panas. Dengan penerapan pengendalian secara berlapis ini, risiko kecelakaan kerja yaitu bisa dikendalikan secara efektif dan berkelanjutan sehingga dapat meminimalisirkan kecelakaan pada kerja. Prosedur keselamatan utama meliputi SOP operasi mesin, SOP chemical handling, dan SOP lockout ataupun tagout. SOP operasi mesin mengatur pemeriksaan pre-operasi, penggunaan APD, dan larangan bypass safety device. SOP chemical handling mencakup penyimpanan sesuai MSDN, penggunaan respirator, serta prosedur tumpahan bahan kimia. SOP lockout ataupun tagout memastikan semua sumber energi dimatikan sebelum perawatan mesin. Selain itu terdapat prosedur pelaporan insiden dan near miss dengan prinsip no blame culture. Seluruh SOP disosialisasikan melalui pelatihan, poster, dan briefing rutin untuk memastikan pemahaman dan keputusan pekerja. Dalam situasi tanggap produksi DP darurat, skenario kebakaran di area produksi digunakan saat alarm berbunyi. Pekerja menghentikan mesin, mengikuti jalur evakuasi, dan menuju assembly point dengan sementara trainer first aider memberikan pertolongan pertama pada korban. Simulasi emergency kontak dihubungi sesuai prosedur dan komunikasi dilakukan melalui radio internal. Setelah evakuasi dilakukan hangout untuk memastikan seluruh pekerja aman. Simulasi ini diakhiri dengan evaluasi untuk mengidentifikasi kekurangan prosedur. Kemudian ada evaluasi kesiapan tanggap darurat dilakukan untuk menilai karyawan dan sistem perusahaan dalam menghadapi kondisi darurat secara cepat dan tepat. Penilaian mencakup pemahaman prosedur evakuasi, kejelasan peran petugas, ketersediaan peralatan darurat, serta koordinasi antar tim. Hasil evaluasi menunjukkan tingkat kesiapan aktual di lapangan dan menjadi dasar untuk memastikan bahwa respon darurat berjalan efektif, terstruktur, dan meminimalkan risiko korban maupun kerugian operasional. Kemudian ada temuan simulasi dan perbaikan. Simulasi tanggap darurat menghasilkan berbagai temuan penting seperti hambatan pada jalur evakuasi, keterlambatan respon awal, serta kurangnya pemahaman sebagai karyawan terhadap SOP darurat. Temuan ini menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, termasuk penyempurnaan prosedur, penambahan rambu keselamatan, serta pelaksanaan pelatihan ulang agar kesiapsiagaan karyawan semakin optimal. Yang selanjutnya ada monitoring dan safety KPIs. Monitoring keselamatan dilakukan secara berkala menggunakan safety key performance indicator atau bisa disebut KPIs seperti LTIFR atau Lost Time Injury Frequency Rate, Incident Rate, Near Miss Reporting Rate, dan Day Without Accident atau kecelakaan. Indikator ini berfungsi untuk mengukur efektivitas program K3 yang diterapkan. Data monitoring menjadi alat evaluasi manajemen dalam menilai tren keselamatan, mengidentifikasi area berisiko, serta merumuskan tindakan korektif dan preventif secara berkelanjutan. Yang selanjutnya ada dampak terhadap karyawan dan bisnis.
Penerapan program K3 yang konsisten memberikan dampak positif bagi karyawan dan perusahaan. Karyawan merasakan peningkatan rasa aman, disiplin kerja, dan kepercayaan terhadap manajemen. Dari sisi bisnis sendiri, penurunan kecelakaan dan absensi berkontribusi pada peningkatan produktivitas, pengurangan biaya kompensasi, serta penguatan reputasi perusahaan sebagai tempat kerja yang aman dan bertanggung jawab. Adapun kesimpulannya yaitu divisi Operation and Production memiliki risiko K3 yang tinggi akibat penggunaan mesin berat, paparan bahan kimia, kebisingan, dan kondisi kerja yang menuntut fisik. Kecelakaan yang terjadi menunjukkan lemahnya penerapan sistem K3, minimnya pengendalian risiko, serta budaya kerja yang belum menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama. Penerapan program K3 yang komprehensif melalui HIRA SOP yang jelas, pengendalian teknis, pengendalian APD, pengendalian berkelanjutan, dan kesiapsiagaan darurat menjadi solusi strategis untuk menurunkan kecelakaan kerja. Dan sarannya yaitu agar manajemen PT Sejahtera Mandiri menunjukkan komitmen berkelanjutan terhadap penerapan K3 yang menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama setara dengan target produksi. Perusahaan perlu melakukan evaluasi rutin terhadap HIRA, SOP, dan pelatihan K3 agar tetap relevan dengan kondisi pekerjaan. Selain itu, adanya keterlibatan aktif karyawan melalui budaya pelaporan tanpa sanksi yang harus diperkuat, serta pengawasan kepatuhan terhadap APD dipastikan berkelanjutan dan efektivitas program K3. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami bawakan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.